dari Fred Truman Simamora dari Jemaat Bintaro Immanuel. Dia ada 2 pertanyaan, tapi sepertinya tidak berkesinambungan, jadi kita akan satu-satu ya, bahas satu-satu. Aku ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, 1 Korintus 10 ayat 1 hingga 11. Perikopnya Israel sebagai sesuatu peringatan. Sebegitu jahatnya bangsa Israel, apakah kita lebih baik dari mereka? Ateis zaman sekarang lebih punya rasa empati. Tentu pengikut Kristus pasti lebih baik. Lebih baik lagi dari penganut ateis. Silakan pendeta. Terima kasih. Yang Tuhan mau adalah supaya kita bukan hanya menjadi orang baik, tetapi kita menjadi orang benar. Dan kebenaran serta kebaikan haruslah berdasarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ada banyak tindakan-tindakan empati dan tindakan-tindakan sosial yang dilakukan oleh banyak orang, siapapun juga itu. Entah yang percaya adanya pencipta dan tidak percaya adanya pencipta, banyak yang melakukan hal itu. Tetapi apakah kebaikan itu adalah hal yang menyelamatkan kita? Yang menyelamatkan kita hanyalah Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita hidup bukan hanya baik, tapi kita hidup sebagai orang-orang yang menuruti Tuhan, hidup sebagai orang-orang benar berdasarkan firman Tuhan. Memang 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ini memberikan kepada kita suatu daftar hal-hal yang dilakukan oleh Israel supaya jangan kita ikuti apa yang mereka lakukan itu. Coba kita lihat beberapa contoh dari ayat-ayat ini. Saya buka dulu Alkitab saya, 1 Korintus pasal yang ke-10 dalam ayat yang ke 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Oke? Jadi ada yang bisa kita ikuti teladan mereka, ada yang jangan kita ikuti. Jadi ada banyak yang terjadi yang mereka lakukan. Ayat yang ke-7 mengatakan, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Janganlah kita menjadi penyembah berhala. Dari mana ini perintah janganlah menyembah Allah lain atau menyembah Allah itu ilah lain? Dari 10 perintah Tuhan. Jadi 10 perintah Tuhan itu adalah patokan. Itu perintah pertama, perintah kedua. Contohnya diberikan di sini. Itu adalah patokan standar. Bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk kita juga. Makanya ada linknya dibuat di sini. Sebagai penghubung antara apa yang mereka lakukan dan apa yang jangan kita lakukan mengikuti mereka. Apa yang menjadi standar? Standarnya adalah perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan mengatakan, janganlah kamu menyembah berhala. Janganlah ada Allah lain di hadapanku. Lalu kemudian janganlah membuat patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembah kepadanya. Jadi inilah yang kita jadikan sebagai patokan. Kalau mereka langgar itu, jangan kita yang sekarang melanggarnya. Jadi ini bukan hanya tentang kebaikan, tapi tentang kebenaran atau ketaatan, penurutan kepada firman Tuhan. Kemudian yang berikut ayat yang ke-8, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Jangan kita melakukan percabulan. Ini ada kaitannya dengan perintah Allah yang ke-7, janganlah kamu berzina.
Ada standarnya di sana. Kalau mereka langgar itu, jangan kita yang sekarang melanggarnya. Ada standar kebenaran di sana. Ya. Jadi bagi kita yang percaya kepada Alkitab, inilah standar kebenaran yang harus kita ikuti. Kalau ini dilanggar oleh orang-orang pada zaman dahulu, janganlah kita langgar perintah Tuhan. Inilah yang menjadi standar. Jadi sudah betul apa yang dikatakan oleh Pak Fred Simamora tadi, seharusnya lah kita lebih baik lagi daripada mereka zaman dahulu, atau lebih baik lagi dari mereka yang tidak mengenal akan firman Tuhan ini. Sudah betul itu. Terima kasih.